Mohon izin waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku Bapak Surono SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SD Gebang 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut sebagai tugas akhir PKG PCOK 2024. Saya mengambil tema dengan kata semanis pembelajaran SEM Sport Education Model dengan aktif, nyaman, dan inspiratif. Adapun latar belakang yang saya berikan yaitu fokus pada pemberdayaan peserta didik. Berkeyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi unik dan suara yang perlu didengar. Program ini dirancang untuk memberdayakan peserta didik dengan memberikan mereka pilihan dalam menentukan topik pembelajaran, metode belajar, dan bahkan dalam mengevaluasi hasil belajar mereka. Dengan demikian, peserta didik akan merasa lebih memiliki terhadap proses pembelajaran mereka dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang demokratis. Dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih demokratis dan inklusif, program ini akan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengungkapkan suara mereka. Peserta didik akan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, memberikan masukan terhadap program, dan bahkan ikut serta dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kepemilikan atas ide-ide mereka akan semakin memperkuat rasa percaya diri dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Program ini berfokus pada menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan merasa bahwa apa yang mereka pelajari relevan dan bermanfaat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Peserta didik akan diberikan pilihan proyek atau tugas yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat masing-masing. Kepemilikan atas proyek tersebut akan mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan kreatif dalam menyelesaikan tugas. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil tujuan program ini untuk memfasilitasi minat peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membangun rasa kepemilikan peserta didik terhadap proses pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara guru PCOK, peserta didik, dan komunitas belajar sekolah atau sering disebut dengan KBS. Dari tujuan program tersebut, saya memiliki visi menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis, di mana siswa bukan hanya penerima pasif informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Adapun capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama, siswa aktif terlibat dalam semua aspek program. Bagaimana langkah aksinya? Langkah aksinya adalah dengan melibatkan siswa dalam membuat jadwal latihan, memilih jenis olahraga, dan menentukan aturan permainan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran sebagai pelatih, wasit, manajer tim, panitia pelaksana, ataupun lainnya. Untuk indikator ketercapaiannya, persentase siswa yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mencapai 80%. Untuk capaian yang kedua, siswa mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial. Untuk langkah aksi yang diambil, mengadakan simulasi pertandingan yang menuntut siswa untuk berpikir strategis, mendorong siswa untuk saling membantu dan memberikan dukungan satu sama lain. Untuk indikator ketercapaiannya, peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan strategis dalam permainan, meningkatnya kemampuan siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman satu timnya. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua jenjang kelas, terutama untuk jenjang sekolah dasar, dapat mengkombinasikan kelas atas dan kelas bawah.
Memang yang terlibat penuh mungkin lebih bisa berpikir kritis adalah kelas 4, 5, dan 6. Tetapi program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kelas bawah. Minimal kelas bawah mendapatkan pengalaman dari melihat kakak kelasnya memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental movement. Untuk program mingguan, pembelajaran keterampilan dasar, taktik sederhana, dan pengenalan berbagai peran dalam olahraga. Adapun program bulanannya, pengembangan strategi tim, peningkatan kebugaran, dan pengenalan konsep olahraga yang lebih kompleks. Untuk semesteran, mendalami satu cabang olahraga tertentu dan persiapan untuk kompetisi. Untuk program tahunannya, pengembangan program olahraga yang berkelanjutan, melibatkan seluruh komunitas olahraga dan evaluasi program. Dalam beberapa kegiatan di program ini, kita juga melibatkan orang tua siswa. Mereka bisa dilibatkan sebagai juri ataupun mengkondisikan fasilitas atau tempat. Beberapa mitra lainnya yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan masyarakat. Kapasitas yang dimiliki atau aset sekolah yang dimiliki. Pertama, aset modal manusia. Ada kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Aset modal fisik, yaitu lapangan sekolah, halaman sekolah, ataupun lapangan masyarakat. Adapun aset modal sosial, koordinasi dengan masyarakat. Aset modal lingkungan, yaitu udara bersih, lingkungan yang seperti taman, banyak pepohonannya. Adapun aset modal finansial, yaitu bisa kita ambil dari dana BOS. Untuk rencana evaluasi, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat umpan balik siswa dan orang tua. Rencana evaluasi selanjutnya yaitu mengumpulkan data bisa berupa wawancara, survei, atau refleksi siswa untuk menggali pemahaman mereka tentang materi, perubahan sikap, dan pengalaman selama mengikuti program. Adapun mungkin kemungkinan tantangan dalam menjalani program bisa jadi karena cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan, atau panas terik, kegiatan dapat ditunda. Yang dilaksanakan rutin mingguan bisa pindah di lain hari atau bisa dilanjutkan minggu selanjutnya. Begitu juga dengan yang semesteran atau tahunan. Selanjutnya kegiatan sekolah yang bentrok. Misal ketika banyaknya kegiatan sekolah, maka di luar kegiatan sekolah, maka dalam kegiatan program ini bisa kita lihat mana yang lebih penting untuk didahulukan pelaksanaannya. Selanjutnya perbedaan minat dan kemampuan siswa. Karena tidak semuanya siswa memiliki minat yang sama terhadap olahraga ataupun memiliki kemampuan fisik yang sama. Baik, sekian rencana tindak lanjut dari saya. Jika ada yang salah atau ada kemungkinan program yang bisa kita bahas berikutnya, bisa kita lanjutkan diskusi di komunitas belajar sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.